Tambak Lorok adalah satu perkampungan nelayan, bagaimana bahwa Kota Semarang juga terletak di pesisir pantai di daerah Kaligawe sana. Itu menjadi satu tantangan bagi saya untuk mengangkat bagaimana kampung nelayan itu juga menjadi satu bagian sebuah budaya yang sangat luar biasa di Kota Semarang ini, sehingga saya menggali dan melakukan penelitian di Tambak Lorok dengan melakukan berbagai wawancara dengan tokoh-tokoh yang ada di sana, kemudian dengan para nelayan, kemudian juga dengan RT RW di sana. Saya juga sempat ngobrol bagaimana tentang kehidupan sosial masyarakat yang ada di kampung Tambak Lorok. Karena sebagai orang kadang memandang bahwa orang pesisir, orang di pesisir pantai atau di daerah pinggiran seperti itu orangnya keras-keras, ternyata tidak. Ternyata mereka itu sangat welcome dengan kita welcome. Dan nilai-nilai kerukunan yang di sana itu sangat luar biasa ternyata. Dari semacam penelitian dan pengajian saya di lapangan itu, saya kembali menjadi tarian. Jadi tari Tambak Lorok itu sebenarnya menggambarkan tentang kehidupan kampung nelayan, baik dari persiapan dia mulai mau melaut, kemudian bagaimana rasa memberikan rasa syukur atas apa yang didapat selama dia melaut, memanfaatkan kekayaan alam terutama laut itu sebagai sumber kehidupan. Mereka juga memberikan rasa syukur itu melalui prosesi budaya yang namanya sedekah laut itu. Sebagai bentuk menginterpretasikan bagaimana nelayan itu bekerja. Ada yang namanya menjaring, kemudian gerak-gerak ketika mereka gogoh ikan di laut. Nah, itu digambarkan dengan gerakan-gerakan itu. Gogoh di pinggiran itu kan banyak sekali, ketika jenengan misal sore datang ke sana di pinggiran itu banyak yang gogoh. Kemudian ketika di pantai, di laut banyak orang yang menjaring. Kemudian bagaimana mereka melakukan prosesi-prosesi itu digambarkan dengan gerak-gerakan tari yang dari realitas di lapangan itu kita lihat, kemudian kita gambarkan dalam bentuk tari. Barusan merupakan tarian Tambak Lorok, yang mana merupakan penggambaran kecil dari realitas kehidupan sosial budaya di Tambak Mulyo, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Tambak Lorok. Tambak Lorok itu sendiri terletak di daerah pesisir Kota Semarang, yang mana berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Mas. Tambak Lorok mempunyai sejarah yang sangat panjang akan bagaimana berdirinya sampai bisa menjadi salah satu pusat bahari di Kota Semarang sampai saat ini. Tambak Lorok ini mulai tahun 1945 sudah ada yang menghuni di sini. Jadi sudah ada penghuninya di sini, cuman tidak rame. Jadi antara rumah yang satu dengan rumah yang lain itu berjarak 5 meter dan sebagainya. Jadi belum seperti rapat begini. Jadi awal mulanya karena tambak diuruk untuk dijadikan tanah perumahan, itu kan informasi dari keluarga. Jadi yang dari Wedung, Demak pindah ke sini
merasa bisa mencari nafkah di sini, kemudian saudaranya juga diajak serta untuk pindah ke sini. Jadi rata-rata warga sini ini masih ada ikatan saudara. Yang pasti, yang paling membedakan adalah di sini kampung nelayan. Ya, kampung nelayan. Kemudian di sini ada acara sedekah laut. Sedekah laut itu melarung kepala kerbau. Itu kan tidak semua wilayah ada. Kampung nelayan pun juga tidak semuanya bisa melaksanakan acara itu. Alhamdulillah Tambak Lorok bisa. Jadi akhirnya ada kesepakatan tiap bulan dekati Surah kalau tidak salah itu pasti diadakan sedekah laut, sedekah bumi. Ada wayang kulit, nanti ada kepala kerbau bawa ke laut. Itu sudah rutin tiap tahun pasti ada. Dulunya pernah kontroversi. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kalau sekarang untuk menunjang pariwisata di Tambak Lorok itu sudah rutin tiap tahun ada sedekah laut, sedekah bumi. Tahun-tahun 80-an, tahun-tahun 80-an itu daerah sini itu satu, kalau masyarakatnya daerah sini kan dekat pelabuhan. Kalau bahasa di kota itu, kota Tambak Lorok itu backlist lah, kalau namanya daerah hitam lah. Banyak orang-orang nakal di sini, jadi orang kota itu waktu tahun-tahun itu nggak ada yang berani masuk wilayah Tambak Lorok. Katanya sih takut, padahal ya nggak ada apa-apa. Tapi namanya aja sudah terlalu tinggi wilayah sini waktu itu, tahun-tahun itu. Terus yang ada lagi bahasa Jalmo Moro, Jalmo Mati. Itu kalau di sisi yang kita tengok yang lain ini, karena di semua pantai, apalagi ada muaranya, itu semua larungan, barang-barang goib yang jelek semuanya kan dibuang ke sungai atau ke laut. Semuanya yang namanya larungan itu kan semua yang jelek dilarung, pastinya ke pantai. Dan disitulah kalau pantai itu namanya angker atau sangar itu pasti. Itu cerita dulu. Kalau sekarang di Tambak Lorok sudah sangat aman. Kalau bahasa Tambak Lorok itu waktu itu di sini itu, kalau tambak itu di sini memang dulu tambak semuanya. Dan ngelorok itu dulu itu tambak itu setiap kali dinaikkan tanahnya yang lumpur itu selalu ngelorok. Ngelorok itu selalu turun kembali lagi ngelorok lagi gitu. Makanya diganti Tambak Mulyo. Sekarang kalau Tambak Mulyo dengan harapan dengan diganti Tambak Mulyo, mudah-mudahan hidup masyarakat khususnya di wilayah Tambak Lorok ini bisa terangkat derajatnya jadi mulyo, jadi hidupnya lebih mapan, lebih enak. Itu sesuai dengan namanya, Tambak Mulyo. Setiap warga masyarakat memiliki kemuliaannya masing-masing, seperti profesi nelayan yang telah melekat bagi para penduduk Tambak Lorok itu sendiri. Baik dengan hasil tangkapannya, para nelayan itu telah berbagi kemuliaan bagi keluarganya maupun masyarakat yang lebih luas dari berbagai penjuru kota Semarang.
Kalau arat itu kerjanya itu diturunin. Arat itu ada beberapa macam. Ada arat cumi, ada arat udang, ada arat yang untuk mencari teri. Itu ya seperti kemarin itu yang dinaikin di laut itu cuma nelayan arat nus cumi. Itu pari ya, Pak? Wah, mantap. Apa itu, Pak? Berbur nih, Mas. Hah? Berbur. Wih, mantap. Kesetrum kabeh. Apa ini cari cuminya ya, Pak? Ini cari ya? Iya. Nah, kalau sodo itu kerjanya itu malam. Sodo itu malam kerjanya. Kalau malam itu mencari kadang ya udang, kadang rebon. Biasanya kayak gini berapa kali, Pak? Biasanya kalau saya itu mangkat jam 8 ya. Nanti pulang mungkin jam 2, jam setengah 2 atau jam 3, jam 1. Tidak mesti. Biasanya itu dapatnya itu 4 itu ember. 4 ember. Jadwal 6 ember. Tidak mesti. Nah, kalau berajang itu kalau siang, bahkan itu kalau siang itu mencarinya udang atau rebon. Ini caranya toh, ini pakai aki. Ya, Terus dipasang lampu, lampu turunkan. turunkan. Nanti sekitarnya jam 3 pagi kembali ke sini lagi diputar buat ngambil ikannya. Musim itu sampai lebih dari sebulan. Kayak 50-an, Pak. 50-an. Nah, itu caranya menyerok. Udah gitu, Mas. Alah. Ini berapa kilo, Pak? Kira-kira 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo ada. Rebonnya 10 kilo. Rebonnya 10 kilo lagi. Oh, 10 kilo bisa, Pak. 10 kilo. Nah, orangnya. Ini ikut di Bawah itu masih ada, bawahnya, Mas. bawah. Itu dam itu ketinggian dulu tuh waktu itu sampai 1 meter lebih. Kalau kita nganterin mancing kalau nggak pakai tangga itu nggak bisa naik di dam, Mas. Mungkin kurang lebihnya ada 1,5 meter tingginya itu dulu. Jadi naik dam seperti ini, kering, bisa ditempati tidur. Ada penjualan kopi, makanan apa, atau minuman teh hangat kan gitu ada. Tapi kalau sampai sekarang ini tahun 2000 mulai 2017 2015 itu sudah mulai tenggelam. Ya lah, dam itu dulunya itu untuk memecah gelombang supaya kapal masuk di area ini, area pelabuhan sini enggak terlalu begitu besar gitu ombaknya. Nah itu sebenarnya itu memang gitu lah. Daripada itu wong pemancing terus ada yang 1, 2 kan di situ dapat sampai teman-temannya itu ikut semua, Mas. Kami oh di dam aja banyak ikan gini-gini. Memang dulunya memang gitu, banyak dapat yang kakap banyak. Dulunya makanya sampai sekarang pun mau mancing masih banyak sampai sekarang. Pernah nembak ikan lainnya,
Memang waktu dulu itu seperti Pak Singgi, nelayan itu memang banyak yang senang di laut, seperti saya kan banyak di laut. Tapi sekarang ini kan Bapak ini pasti sudah tua, tenaganya ya juga berkurang, mencari ikan ya juga susah. Tapi anak-anaknya itu mau menerusin itu tidak mau, Mas. Nah, daripada nelayan enak ning darat mau wae kan ngoten, di darat saja. Karena apa? Di darat kan sudah pasti. Jadi nelayannya itu yang penerusnya itu jarang. Langka, yang penerusnya itu anaknya itu di laut itu jarang yang melaut. Zaman telah berganti, regenerasi mulai terjadi dan pemikiran masyarakat pun ikut bereskalasi. Bekerja di darat seolah menjadi sebuah pilihan yang lebih diperuntukkan bagi generasi penerus, sebab orang tua maupun diri masing-masing ingin mencoba menjajaki kemuliaan yang lain. Sebab pada dasarnya orang tua pun tidak ingin anak-anaknya ikut bersusah payah menjadi seorang nelayan layaknya mereka yang tak jarang upahnya tak sebanding dengan seluruh jerih payahnya. Sebuah pemikiran nasional di era yang baru ini. Namun itu pun masih menyisakan suatu pertanyaan, bagaimana dengan nasib tambak loro suatu saat nanti bila nelayan semakin berkurang atau bahkan tak punya generasi pengganti. Kamu kalau udah gede menjadi apa? Gamer. Gamer, yo. Tentara. Ustad. Polisi. Apa? Tentara. Apa sih? Apa? Apa ceritanya? Polisi. Yang baju biru apa? Tentara. Yoji, Rolu. Awalnya teman biasa, biasa menjadi suka, cantik paras menggoda, detak jantung berbicara, dirimu yang kupuja, dirimu membuat jatuh cinta, ingin ku mengatakan I love you and I miss you. Wes mulai. Ayo. Sopo sing iso nyebutke 5 ikan? Aku ngerti. Apa? Canggiri, garpung, bandeng, kiper. Jadi kita itu nanti sore bakal ada kegiatan di mana event ini sudah jalan di tahun 2019 juga, 2019 sampai sekarang. Kita itu setiap kali mau ada menyambut Ramadan, kita ada kegiatan karnaval gitu. Nah, karnaval itu biasanya kita disuguhkan pakai kostum karnaval, terus anak-anak yang dilibatkan, terus kita pakai kayak semacam bikin kostum untuk hantu kayak gitu. Mau di darat atau perairan, di tengah perkotaan maupun daerah pedesaan, di tengah hutan, pegunungan, pesisir pantai, dan dimanapun kita berdiri, tanah yang kita pijak ini satu, tanah air, tanah Ibu Pertiwi. Tambak Mulyo telah membuktikan bahwasannya yang lahir dari api tak mesti berbentuk asap yang mengepul, namun bisa jadi rasa yang menghangatkan, bisa jadi apapun itu. Dan seperti segala ciptaannya, apapun bentuknya dan sebesar apapun ukurannya, selalu ada keindahan dan kemuliaan di baliknya. Kita tak pernah tahu seperti apa tambak loro suatu saat nanti. Tak ada yang benar-benar tahu sampai saat itu tiba. Maka untuk saat ini, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Tambak Loro.